Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau masyarakat untuk segera beralih menuju ke siaran TV digital. Makin cepat beralih, makin baik. Lantas seperti apa proses peralihan siaran TV analog menuju TV digital di wilayah Provinsi Jawa Tengah? Salah satunya khususnya adalah Kabupaten Kebumen. Dan sudah bergabung bersama kami secara daring Bapak Kadis Kominfo Kebumen, Budi Suwanto. Selamat sore Pak Budi. Selamat siang. Ya. Pak Budi, mengenai dengan beralihan dari TV analog menuju TV digital, seperti apa persiapan untuk bermigrasi ke TV digital baik dari segi SDM, anggaran dan juga infrastruktur yang tersedia di Kabupaten Kebumen? Oke, terima kasih. Selamat siang ya, Mbak Bilkis. Kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dalam rangka untuk menyiapkan program TV digital di Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah dari sisi persiapan infrastrukturnya, sarana prasarannya, kemudian SDM sampai dengan perencanaan penganggaran sudah kita rencanakan. Namun demikian memang karena TV digital ini adalah mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga bagaimanapun juga mau tidak mau ya pemerintah Kabupaten Kebumen ini sudah menyiapkan secara matang, secara baik, mulai dari proses perizinan dari TV analog kepada TV digital sudah kami persiapkan. Bahkan dari mulai bulan November, tanggal 2 November kita sudah beralih dari TV analog ke TV digital. Sedangkan untuk SDM, karena kita memang Rati TV ini sebagai LPPL yang sudah berjalan sekitar 18 tahun yang lalu, peralihan dari TV analog ke TV digital ini tidak memerlukan penyusian yang berarti, tapi hanya alih teknologi. Transformasi teknologi ini memang menjadi keuntungan tersendiri bagi Rati TV yang selama ini sudah menjalankan program-program di TV analog. Kemudian dari sisi SDM, kami sumber daya manusia untuk tim liputan yang ada di Kabupaten Kebumen, khususnya di Rati TV ini, memang kita sudah memiliki itu. Dari sisi pengalaman, dari sisi program-program yang kami tampilkan selama ini, kami siapkan sudah berjalan. Kemudian dari sisi penganggaran, karena memang support LPPL Kabupaten Kebumen khusus Rati TV ini hanya mengandalkan dari APBD, sehingga dari aspek penganggaran ke pembiayaan memang menjadi cukup kendala, karena bagaimanapun program Rati TV, program-programnya itu harus support dengan pembiayaan. Namun kami tetap bersemangat, kami tetap mensupport diri untuk bisa tetap membuat program-program yang ada di Kabupaten Kebumen, khususnya dalam rangka diseminasi program-program pemerintah dan layanan kepada masyarakat. Demikian Mbak Bilkis. Baik, kemudian untuk dapat menikmati siaran TV digital ini memerlukan semacam set-top box yang bisa digunakan oleh masyarakat. Adakah program yang diberikan oleh Diskominfo untuk terkait pemberian set-top box kepada masyarakat secara gratis dan juga merata, Pak? Ya, jadi untuk pembelian alat set-top box ini memang kebijakan pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan informasi yang kami terima, bahwa dari Kominfo, Kementerian Kominfo ini akan memberikan alat tersebut melalui program warga masyarakat yang tidak mampu, sehingga dari sisi kami belum ada anggaran untuk pembelian kepada warga masyarakat. Ya masih swadaya lah masyarakat, kalau memang saat ini memerlukan alat tersebut, dipersilakan untuk membeli secara mandiri di toko-toko baik offline maupun secara online, dan sekarang sudah tersedia seperti itu, Mbak. Baik, kemudian nantinya setelah dilakukan transformasi menuju TV digital, kira-kira apa saja manfaat dan juga keuntungan bagi masyarakat? Oke, jadi dengan beralihnya TV analog ke digital, sudah kita ketahui bahwa dari sisi gambarnya itu sudah cukup bersih, suaranya
jernih, kemudian teknologinya lebih canggih, apalagi kita ketahui bahwa TV digital itu ternyata selain penyampaian satu arah, ini bisa didesain menjadi kayak semacam interaktif, ya. Kemudian juga bisa memberikan informasi-informasi lain, misalnya kejadian kebencanaan juga bisa tersampaikan secara cepat. Misalnya kayaknya dengan kita kan Kebumen punya wilayah pantai, di sana mitigasi tsunami, bencana tsunami itu kan potensi, sehingga ketika ke depan TV digital ini kita programkan untuk memberikan informasi terkait kebencanaan, ini bisa menambah keuntungan. Kemudian di satu sisi ini menjadi peluang ke depan. TV digital itu di Kabupaten Kebumen saat ini bisa sampai ke kabupaten sebelah. Jadi yang tadinya hanya sampai Cilacap, Banyumas, Purbalingga, sekarang bisa ke Kabupaten Brebes, ya seperti itu. Kemudian dari sisi program-program, karena tadi saya sampaikan bahwa ini tampilannya lebih bagus, suaranya lebih bagus. Nah, tentunya ketika kita bikin program-program ke depan yang bagus, ini akan menambah minat masyarakat untuk ikut menyaksikan program-program Latih TV yang ada di Kebumen ini. Mungkin itu, Mbak. Baik, TV digital menyajikan gambar yang lebih jernih dan juga program yang lebih bagus seperti itu ya Pak Budi. Bagaimana agar Diskominfo ini berperan untuk menjamin agar program tersebut itu tetap berkualitas, tetap menyajikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar? Oke, jadi kita itu punya tim khusus untuk membuat semacam survei gitu ya. Jadi kita sekaligus membuat program atau liputan, kita menanyakan kepada warga masyarakat yang tidak hanya di Kebumen sampai ke kabupaten tetangga, sejauh mana penerimaan Latih TV khususnya yang sekarang program menjadi digital itu bisa diterima, apakah jangkauannya lebih luas, dan apakah suaranya, kualitas gambarnya dan sebagainya lebih baik atau tidak. Nah, itu kita menjadi bahan evaluasi kita. Kalau memang butuh semacam masukan atau evaluasi dari warga masyarakat, kita tetap stimulan, artinya kita membuat kebijakan-kebijakan ataupun perubahan program sehingga ada semacam perbaikan terus seperti itu, Mbak Bilkis. Jadi untuk keberlanjutan program TV digital ini kami terus melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat karena TV analog ini akan berakhir di tahun 2022 ya, di bulan November, sehingga masyarakat diharapkan segera menyelesaikan membeli peralatannya, kemudian juga TV-nya kalau memang memungkinkan untuk membeli, tapi kalau tidak cukup dengan set top box aja seperti itu. Kemudian kita juga kemarin alhamdulillah di tanggal 10 Maret 2022 Bapak Bupati kita sudah melakukan launching TV digital Latih TV. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi kepada Latih TV bahwa kita sudah beralih dari analog ke TV digital. Ini bentuk salah satu untuk memastikan bahwa TV digital di Kabupaten Kebumen ini khususnya Latih TV akan terus berupaya menampilkan program-program yang baik seperti itu. Baik, terkait dengan sosialisasi mengenai beralih ke TV digital, apa saja yang sudah Diskominfo lakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa beralih ke TV digital ini merupakan ada keuntungan dan manfaat yang tertentu? Ya, jadi kita saat ini termasuk memberikan tayangan program TV digital yang dari pemerintah pusat, dari Kominfo. Kemudian kita juga bikin program namanya Pasar Rebuan. Di Pasar Rebuan kita juga di sana memastikan bahwa kita sudah menjadi TV digital. Jadi Pasar Rebuan itu kita membuat program ke tempat-tempat tertentu yang di sana ada aktivitas masyarakatnya, kita bertemu, ada semacam dialog dengan warga masyarakat sekaligus menampilkan program-program yang ada ataupun budaya-budaya yang ada. Kemudian kita sampaikan bahwa ini disiarkan melalui TV digital. Kemudian juga di setiap event-event, misalnya Latih TV sedang melakukan liputan juga kita sampaikan. Kemudian di siaran-siaran di Latih TV, di program-programnya juga kita di running tag juga kita sampaikan bahwa
masyarakat ayo beralih ke TV digital. Seperti itu, Mbak. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat, Pak, terkait Diskominfo telah memberikan sosialisasi, kemudian adakah semacam penolakan atau semacamnya dari masyarakat? Ya kalau penolakan sih tidak, karena masyarakat tetap diuntungkan dengan adanya TV digital itu kan, yang tadinya kita mengandalkan parabola, kemudian kita mengandalkan katakanlah pemancar-pemancar analog, itu kan jangkauannya dulu ketika kita mengenal TV analog, TV-nya buras gitu ya, banyak semutnya. Nah sekarang dengan TV digital itu di Kebumen itu sekitar antara 20 sampai 30 channel yang bisa diterima oleh masyarakat. Kalau dulu dengan parabola, saat ini cukup dengan antena UHF dengan penambahan alat set-top box seperti itu, Mbak Bingkis. Jadi ada berapa banyak channel, Pak, yang didapatkan setelah beralih ke TV digital ini? Ya, ini dari data yang ada antara 20 sampai 27, maaf ya tadi. 20 sampai 27 channel, baik yang TV lokal maupun TV nasional seperti itu. Baik, 20 hingga 27 channel yang didapatkan beralih ke TV digital. Kemudian terakhir Pak Budi mengenai tantangan. Tantangan apa saja yang ditemukan dari proses sosialisasi hingga sampai nanti pada 2 November mendatang? Jadi gini, terkait dengan sewa multiplexing ini kan kemarin kita juga sedikit banyak menilai kok masih terlalu mahal gitu kan, yang hampir 5 kali lipat dengan harga ISR yang siaran analog. Kemudian juga pesaing dan kompetitornya tentunya semakin banyak karena kita juga bersaing dengan TV nasional, sehingga kita sekarang harus dituntut membuat program-program yang inovatif dan kreatif. Ya, kemudian juga tantangannya dari sisi support penganggaran. Kita kan hanya mengandalkan dari APBD ya. Jadi APBD kan melekat di bidang kami, di bidang IKP, sehingga tidak khusus bantuan misalnya bansos atau ke dinas kami tidak. Jadi dikelola dengan anggaran dinas. Kemudian dalam pengurusan IPP digital kemarin kita agak terkendala, tapi alhamdulillah dengan bantuan dari Direktur Penyiaran dan jajarannya, khususnya Pak Diri dengan stafnya ini, alhamdulillah LPP Lokal Latih Kebumen telah mendapatkan IPP digital per tanggal 6 Februari 2022 ya. Kemudian sebenarnya catatan kami perpindahan dari TV analog ke TV digital ini prosesnya sangat simpel pada dasarnya seperti itu, sehingga asal kita mau mengumpulkan dokumen kemudian kita upload melalui pendaftaran penyiaran SIM 3 itu sebenarnya mudah. Ini mungkin tantangan bagi teman-teman yang belum beralih ke TV digital seperti itu, Mbak. Baik, Pak Budi Suwanto selaku Kadiskominfo Kebumen telah bergabung bersama kami dalam tema Kebumen menuju migrasi digital. Terima kasih Pak Budi atas waktunya, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih Mbak Bingkis. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.